Suzuki adalah produsen motor yang gitu dah. Kalau zaman dulunya ya oke lah. Kalau zaman sekarang ya gitu. Hidup segan, mati pun tak mau. Tapi walaupun begitu, katanya Suzuki adalah satu-satunya produsen Jepang yang masih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Emang iya? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Jika kita lihat, memang kualitas Suzuki lebih solid daripada motor Jepang lainnya. Tapi cuman itu aja kelebihannya. Karena kita tidak bisa berharap banyak dengan produsen satu ini. Kenapa? Ya lihat aja model-model motornya. Ada yang begini. Ada yang gak berubah dari dulu kayak Suzuki Satria F dan Suzuki GSX 150RR. Dan ada yang begini. Ya, entah apa yang terjadi, Suzuki menjadi seperti ini. Namun, beberapa waktu lalu kita seakan-akan mendapatkan angin segar dari Suzuki, yang mana Suzuki Indonesia ingin mengeluarkan motor andalan mereka yang cukup laris di beberapa negara lain, yaitu Suzuki Burgman. Suzuki Burgman yang digoreng di berita seperti ini. Tapi entah kenapa yang masuk malah yang ini. Dengan kehadiran Burgman 125, banyak orang yang kecewa, tapi banyak juga yang senang-senang aja dengan motor ini. Namun setelah kemunculannya dan banyak penggunanya, motor ini malah banyak kekurangan yang dikeluhkan oleh usernya sendiri. Bahkan beberapa orang sempat berpendapat kalau kalian gak perlu beli motor ini karena cukup mengecewakan. Namun apakah iya? Apakah Suzuki Burgman 125 tidak layak dibeli dan mengecewakan? Kita lihat desainnya dulu. Jika kita lihat sekilas, Suzuki Burgman Street 125iX adalah motor yang wow. Desainnya modern, bodinya gambot, mirip maxi scooter premium. Lampu depannya juga LED, desain buritan-buritannya juga meruncing, joknya tebal seperti menawarkan kenyamanan ekstra. Semuanya terasa premium. Intinya tampilannya serba gendut dan lebar. Namun jika kita lihat lebih jauh lagi, bodinya yang jumbo cuma dibalut ban 12 inch aja. Padahal kompetitornya katakanlah seperti Lexi, NMAX PCX, pakai velg yang lebih besar. Apa yang salah dengan velg ini? Tentu aja motor ini jadi terasa agak aneh atau nanggung saat dilihat seperti motor Taiwan, bukan motor Jepang. Apalagi kalau melihat ground clearance Burgman yang tergolong tinggi di 160. Bahkan motor ini lebih tinggi daripada Yamaha NMAX yang ada di 124 mm. Dengan kondisi kayak gini, bikin motor ini kayak cungkring, gede di atas, kecil di bawah. Kemudian selain itu, semua ini diperparah dengan mesinnya yang imut-imut. Burgman cuma menggunakan mesin 124cc SOHC berpendingin udara yang powernya cuma di 8,4 PS atau sekitar 8,6 horsepower dengan torsi maksimal di 10 Nm. Jika dilihat, angka ini sangat pas-pasan untuk motor segede itu. Dengan kondisi ini, ya wajar aja kalau tarikan awalnya lemot. Bahkan untuk mencapai 80 km per jam aja, motor ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kan bukan itu poin utama Burgman. Karena motor ini yang penting irit. Iya sih, katanya motor ini bisa mencapai 37,4 km per liter, atau bahkan ada yang klaim bisa sampai 57 km per liter. Dan iya memang Burgman cukup irit. Menariknya di sini adalah jika suatu mesin bisa menghasilkan konsumsi BBM yang irit, berarti keiritan itu bisa menjadi tanda kalau mesinnya bekerja cukup ringan, yang berarti juga mesinnya memang sangat efisien. Itu kalau sendirian. Kalau boncengan, motor ini akan engap-engapan. Apalagi kalau diajak jalan jauh, makin engap. Iya kan? Kemudian selain itu, gimana dengan finishing dan materialnya karena katanya Suzuki yang paling bagus? Ya, material plastik deck dan bodi halus motor ini memang terasa cukup solid. Finishing cat doff di beberapa bagian juga terlihat rapi. Namun cat glossy di panel samping agak tipis dan rentan baret. Sisanya ya kalian tahulah Suzuki gimana. Memang cukup bagus. Tapi ada satu hal yang membuat motor ini kurang layak untuk dibeli, yaitu getaran mesinnya yang beringas. Jadi banyak user yang mengeluhkan getaran mesin motor ini sangat kasar, bahkan bisa sampai ke stang, padahal baru beberapa bulan pakai. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini mungkin bisa terjadi karena memang karakter mesinnya seperti itu, atau karena ada part yang malfunction atau rusak. Dan kalau ngomongin part, Suzuki biasanya terkenal sangat awet, namun sayangnya part Suzuki Burgman terkenal mudah rusak. Contoh yang pertama, CVT rembes. Padahal KM-nya baru 100 perak, tapi CVT-nya udah rembes parah. Nggak sampai di situ aja, ada juga yang bilang udah ganti packing CVT sampai 6 kali, masih rembes aja. Ini tuh udah parah banget. Kemudian selain itu, masalah lainnya ada di pengapian. Dan kalau masalah pengapian ini, untuk di India sendiri, Suzuki sudah melakukan recall untuk Avenis dan Burgman.
Selain itu ada beberapa part yang gampang rusakan juga, seperti bearing rodanya, lampunya yang gampang putus dan lainnya. Intinya ini motor kayak bukan motor Suzuki yang terkenal awet. Apakah mungkin karena build in dia? Sebenarnya ya enggak juga, karena seharusnya ia bagus-bagus aja. Tapi entah kenapa di motor ini ya gitu, semua terkesan buruk. Bahkan banyak yang bilang juga kalau Suzuki Brookman bukannya memperbaiki citra Suzuki, malah memperparah citra Suzuki karena kualitas dan penampilannya. Emang iya? Mungkin aja iya, karena jika dilihat dari keseluruhan, motor ini memang cukup aneh dan cukup segmented banget. Dan karena Suzuki memasukkan yang 125cc doang, kita jadi bertanya-tanya juga, sebenarnya motor ini masuk di kelas yang mana? Mau lawan siapa? NMAX, ya kejauhan. Honda PCX, tetap kejauhan. Lexi udah naik kelas. Terus siapa pasarnya? Apalagi kalau ngelihat fiturnya yang tergolong biasa aja di motor ini. Ini membuat motor ini semakin absurd. Tapi walaupun begitu, apakah motor ini laku? Jawabannya laku. Laku-laku aja bagi Suzuki. Karena pada tahun 2024, motor ini bisa terjual sebanyak 3.981 unit. Ini adalah hal yang bagus untuk Suzuki, karena bisa menyumbang 28% penjualan Suzuki. Namun kalau kita compare dengan kompetitor yang ada, angka tersebut tentu aja untuk motor yang nggak laku. Ya, cukup disayangkan sih kenapa harus seperti ini Suzuki Brookman, yang mana seharusnya motor ini bisa menjadi motor yang layak dibeli, tapi malah jadi motor yang tidak layak dibeli. Namun apakah Suzuki Brookman seburuk itu? Ini tergantung. Jika kalian hanya menggunakan motor untuk jalan kurang dari 15 km hari-harinya, motor ini cukup menyenangkan sebenarnya. Tapi kalau buat jalan jauh, motor ini benar-benar kurang menyenangkan. Kenapa? Ya karena itu tadi, velgnya kecil. Apalagi kalau ketemu jalan rusak, rasanya semakin kacau. Belum lagi shocknya yang terkenal keras. Semua ini menjadi mimpi buruk. Bahkan banyak yang berpendapat juga, daripada beli motor ini, lebih baik beli motor 125cc yang benar-benar sesuai dengan bodinya. Misalnya Yamaha Gear atau Honda Vario 125. Itu jauh lebih jelas daripada beli motor bodi gambot tapi malah malu-maluin. Emangnya motor ini malu-maluin? Ya mungkin aja, karena sekali lagi motor ini seperti nggak sesuai dengan proporsinya. Bodinya besar, kaki-kaki kecil, ground clearance tinggi, dan tenaga kecil. Semua terasa dipaksakan dan tidak pas. Apalagi Suzuki seharusnya tahu kalau di Indonesia itu semua berdasarkan cc. Semuanya harus ber-cc besar. Kalau cc-nya kecil tentu aja kurang menarik. Iya kan? Iya dong, lihat aja Honda. Nggak peduli teknologi yang dipakai dan diupdate, yang penting cc-nya aja digedein. Pasti laku-laku aja itu motor. Jadi kesimpulannya, apakah motor ini benar-benar tidak layak dibeli? Jawabannya ya tergantung. Jika kalian Suzuki garis keras, motor ini tentu aja layak aja dibeli. Dan jika kalian penggila motor maxi tapi budget terbatas dan nggak peduli dengan hal apapun, motor ini sepertinya layak juga dibeli. Tapi kalau kalian orang yang detail, perlu performa, nggak motor yang penyakitan, hindari beli motor ini daripada nyesel. Apalagi motor Suzuki tidak memiliki harga bekas yang bagus. Kalian beli sekarang, tahun depan dijual, harganya udah hilang lebih dari 30%. Iya kan? Jadinya ya, lebih baik dipikirkan baik-baik. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.